Identitas trigonometri. Oke, ini materi selanjutnya dari persamaan trigonometri, yaitu identitas trigonometri. Ada apa saja sih di dalam identitas trigonometri? Kalian sebelumnya di kelas 10 sudah pernah belajar mengenai identitas trigonometri. Apa saja jenis-jenisnya dari identitas trigonometri sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Ini ada beberapa rumus identitas trigonometri. Yang pertama, apabila sin 90 derajat dikurang alfa itu akan sama dengan cos alfa. Nah, ini juga kalian sudah pelajari pada kuadran. Yang mana apabila kalian menggunakan 90 derajat, sin itu akan berubah dengan cos. Dan cos akan berubah dengan sin, dan tan akan berubah dengan kotangen, dan kotangen akan berubah dengan tan. Ini sudah kalian pelajari dan kalian juga sudah punya catatannya di kelas 10. Jadi sin 90 derajat dikurang alfa itu dapat diganti dengan cos alfa, atau cos alfa juga dapat diganti dengan sin 90 derajat dikurang alfa. Karena di dalam persamaan trigonometri ini yang kita butuhkan kiri dan kanan sama-sama sin atau sama-sama cos dan sama-sama tangen. Ya, jadi kalau misalkan beda seperti ini, jadi kiri sin kanan cos, maka dapat dirubah salah satunya. Atau cosnya dapat dirubah menjadi sin 90 derajat dikurang alfa, atau sinnya yang kita rubah menjadi cos 90 derajat dikurang alfa. Yang penting kanan dan kirinya sama. Oke, ini sebagian dari beberapa rumus identitas trigonometri yang akan kita gunakan pada persamaan trigonometri. Oke, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di bawah ini. Oke, untuk yang A, ini sin X sama dengan cos 80 derajat. Nah, ini kan kita masih membahas mengenai persamaan trigonometri. Soalnya adalah sin X sama dengan cos 80, sedangkan kalau untuk menyelesaikan pada persamaan trigonometri, kiri sin kanan harus sin, kiri cos kanan juga harus cos. Sedangkan ini sin dan cos, kiri sin kanan cos, berarti beda kan? Bagaimana caranya supaya sama? Nah, kita harus menggunakan identitas trigonometri. Jadi yang mana yang mau kita rubah? Apakah sinnya kita rubah menjadi cos atau cosnya yang kita rubah menjadi sin? Jadi bebas, terserah kalian mau yang mana saja yang mau dirubah. Oke, untuk yang B itu tan X dikurang pi sama dengan kotangen pi dibagi 3. Nah, kalau untuk yang B ini, karena kita adanya rumus sin, cos, dan tangen, maka berarti yang kita rubah kotangennya. Berarti kotangennya di sini kita rubah menjadi tan, supaya kiri dan kanan sama-sama tan. Oke, berikut video penyelesaiannya. Penyelesaian contoh soal pada identitas trigonometri, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di bawah ini. Soalnya adalah sin X sama dengan cos 80 derajat dengan X antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kalau untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, kiri sin kanan juga harus sin. Kalau kiri cos kanan juga harus cos. Jadi kiri dan kanan harus sama-sama bernilai yang sama, atau bentuk trigonometrinya harus sama. Sama-sama sin dan sama-sama cos atau sama-sama tan. Kalau ini beda ya, kiri sin kanan cos. Oleh karena itu kita butuh identitas trigonometri, yang mana kita harus rubah salah satu. Berarti yang ibu mau rubah yang cos ya. Kalau kalian mau rubah yang sin silakan, atau mau rubah yang cosnya juga silakan. Jadi sama aja ya. Oke, sin X sama dengan cos 80 derajat, ibu akan merubah yang sebelah kanan, berarti yang cosnya, berarti di sini menjadi sin X sama dengan cos dirubah jadi sin, berarti sin 90 derajat dikurang alfa. Berarti di sini sin 90 derajat dikurang alfa. Alfanya berapa? Alfanya adalah 80 derajat. Berarti menjadi sin X sama dengan sin 10 derajat. Nah, bentuknya sudah sama kan? Seperti bentuk pada persamaan trigonometri. Kiri sin, kanan sin. Dan jadi sin X sama dengan sin 10 derajat. Nah, alfanya jadi berubah. Alfanya jadi siapa? Yaitu 10 derajat. Oke, berarti tinggal kita selesaikan pada rumus sin. Ada berapa rumus sin? Ada 2. Berarti kita dua-duanya mencari penyelesaiannya. Rumus yang pertama,
Rumus yang pertama itu adalah X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Ya. Oke, dengan alfanya adalah 10 derajat. Jadi tinggal kita substitusikan. X-nya tetap X. X sama dengan 10 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi sudah sampai sini, kita lanjut ke K1. Maka X sama dengan 1 ya, 1 kali 360, 360 tambah 10 adalah 370 derajat. Memenuhi atau tidak? Tidak ya, karena batasannya hanya sampai 360. 370 lebih dari 360, berarti dia tidak memenuhi. Oke, K0. K0 di sini berarti X sama dengan 0 kali 360, 0. 10 tambah 0 berarti 10 derajat. Memenuhi atau tidak? Memenuhi ya, karena 10 ada di antara 0 sampai dengan 360. Berarti dia memenuhi. 1, 0 sudah, sekarang K-1. Maka X sama dengan min 1 kali 360, min 360, 10 dikurang 360 adalah min 350. Min ya, berarti dia tidak memenuhi. Oke, penyelesaian pertama sudah selesai, lanjut ke penyelesaian yang kedua, bahwa rumusnya adalah X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360. Oke, ini untuk rumus yang kedua. Alfanya berapa? Alfanya adalah 10 derajat. Berarti di sini X sama dengan 180 dikurang 10 ditambah K dikali 360. 180 kurang 10 adalah 170. Ditambah K dikali 360. Berarti ini yang kita gunakan untuk penyelesaian yang kedua. Apabila K-nya 0, maka X sama dengan 0 kali 360, 0. 0 tambah 170 adalah 170. 170 ada di antara 0 sampai dengan 360. Berarti dia memenuhi. Lanjut ke K1. Maka X sama dengan 1 kali 360, 360 tambah 170, 530. 530 derajat lebih dari 360 berarti dia tidak memenuhi. Coba K-1. K-1 maka X sama dengan min 1 kali 360 adalah min 360. 170 dikurang 360. Yaitu min 190. Min berarti dia tidak memenuhi. Berarti ada berapa himpunan penyelesaiannya? 2. Yaitu 10 dan 170. Diusahakan kalau nulis himpunan penyelesaian dari yang terkecil dulu. Oke, untuk yang A sudah selesai. Lanjut yang B. Oke, penyelesaian yang B. Soalnya adalah tan X dikurang Pi sama dengan kotangen Pi dibagi 3 dengan X antara 0 sampai dengan 2Pi. Kalau tadi dalam derajat, kalau ini dalam radian. Kiri tan, kanan kotangen. Yang kita punya adalah rumus sin, rumus cos, dan rumus tangen. Berarti kotangen yang kita rubah. Ya, kotangen berarti kita rubah menjadi tangen. Oke, kita coba. Berarti di sini tan X dikurang Pi sama dengan tan 90 derajat dikurang alfa. Alfanya berapa? Alfanya adalah Pi per 3. Oke, karena semuanya dalam Pi berarti 90 derajat kita juga jadikan ke dalam Pi. 90 derajat itu berapa Pi? Pi itu adalah 180, berarti supaya menjadi 90 derajat dibagi dengan 2. Maka 90 derajat ini kita ganti menjadi Pi per 2. Yaitu tan X dikurang Pi sama dengan tan Pi per 2 dikurang Pi per 3. Oke, kita samakan penyebut. Pi per 2 dikurang Pi per 3, berarti penyebutnya kita ganti menjadi 6. Berarti menjadi
tan X dikurang Pi sama dengan tan, penyebutnya berarti kita ganti 6, dikurang 6. Oke. Supaya jadi 6 berarti kalikan 3, atas kali 3 bawah kali 3 berarti yang atas jadi 3Pi. 6 bagi 3 adalah 2, berarti atas kali 2 yaitu adalah 2Pi. 3 dikurang 2 adalah 1, berarti menjadi tan X dikurang Pi sama dengan tan Pi per 6. Oke, tan X dikurang Pi sama dengan tan Pi per 6. Kiri dan kanan sudah sama-sama tan. Oke, dengan X-nya adalah X min Pi dan alfanya adalah Pi per 6. Oke, berarti kalau sudah sama-sama tan berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus tan. Ada berapa rumus tan? Yaitu ada 1, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali Pi karena dalam radian. X sama dengan alfa tambah K kali Pi. Ingat ya, tan. Tan itu berarti 180 derajat. Kalau dalam radian berarti Pi. X-nya berapa? X-nya adalah X dikurang Pi. Alfanya adalah Pi per 6 ditambah K dikali dengan Pi. Kiri harus X sama dengan, berarti min Pi-nya kita pindahkan, maka X sama dengan Pi per 6. Min pindah jadi plus Pi ditambah K dikali Pi. Oke, samakan penyebut ya, karena di sini penyebutnya 6, berarti yang ini juga harus 6. X sama dengan Pi per 6 ditambah, atas kali 6 bawah kali 6 jadi 6 Pi per 6 ditambah K kali Pi. 1 tambah 6 berarti 7 ya, maka X sama dengan 7 Pi per 6 ditambah K dikali dengan Pi. Berarti yang kita gunakan adalah X sama dengan 7 Pi per 6 tambah K kali Pi. Apabila K-nya 0, maka X sama dengan 0 kali Pi adalah 0. 0 tambah 7 Pi per 6 adalah 7 Pi per 6. 7 Pi per 6 apakah ada di antara 0 sampai dengan 2 Pi? 7 bagi 6 adalah 1 koma. Berarti kalau 1 koma itu ada di antara 0 sampai dengan 2. Maka 7 per 6 Pi dia memenuhi. Oke, lanjut ke K1. X sama dengan, oke, K1-nya pindah ke sana. Lanjut ke K1. Berarti X sama dengan 7 Pi per 6 ditambah 1 kali Pi adalah Pi. Kita samakan penyebut, penyebutnya adalah 6. Berarti X sama dengan 7 Pi per 6 ditambah 6 Pi per 6. 7 tambah 6 adalah 13, berarti di sini adalah 13 Pi per 6. Apakah memenuhi 13 Pi per 6? 13 bagi 6 itu adalah 2 koma, berarti melebihi 2, maka dia tidak memenuhi. Lanjut ke K-1. X sama dengan 7 Pi per 6 ditambah min 1 kali Pi, berarti adalah min Pi. Berarti di sini min Pi. Maka X sama dengan 7 Pi per 6 dikurang, samakan penyebut yaitu 6 Pi per 6. 7 kurang 6 adalah 1, berarti X sama dengan Pi per 6 atau 1 Pi per 6. Pi per 6, berarti 1 dibagi 6 adalah 0, 0, sekian, berarti dia ada di antara 0 sampai dengan 2, berarti dia memenuhi. Oke, sudah dapat 2 yang memenuhi yaitu 7 Pi per 6 dan Pi per 6. Karena masih memenuhi berarti kita lanjut ke K-2. K-2 berarti X sama dengan 7 Pi per 6 dikurang 2 Pi ya. Karena K-nya adalah min 2. Maka X sama dengan 7 Pi per 6 dikurang, samakan penyebut, 6 kali 2 adalah 12, berarti 12 Pi per 6. 7 dikurang 12 adalah 5, berarti di sini min 5 Pi per 6. Oke, negatif ya, berarti tidak ada di antara 0 sampai dengan 2, maka dia tidak memenuhi.
Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu 7pi/6 dan pi/6. Oke, yang paling kecil adalah pi/6, berarti pi/6 dulu. Pi/6 dan 7pi/6. Oke, selesai contoh soal pada identitas trigonometri. Oke, selanjutnya, kalau tadi sudah pada identitas trigonometri, berarti yang sekarang adalah persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi bentuknya ini adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi A-nya yang berdampingan dengan cos, B-nya yang berdampingan dengan sin. Oke. A cos X ditambah B sin X sama dengan C, dengan C sama dengan R cos X dikurang alfa. Jadi C ini dapat dirubah menjadi R cos X dikurang alfa. Jadi bentuk C ini sama dengan R cos X dikurang alfa. Atau dapat juga ditulis, maka akan menjadi A cos X ditambah B sin X sama dengan R cos X dikurang alfa. Maka akan jadi seperti ini. Ya, sehingga untuk menyelesaikannya dapat kita gunakan penyelesaiannya C sama dengan R cos X dikurang alfa. Jadi kalau bentuknya sudah A cos X ditambah B sin X, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara menggunakan rumus C sama dengan R cos X dikurang alfa. Dengan C-nya itu siapa? C-nya itu nilai yang ada di samping sama dengan. Ya, jadi yang setelah sama dengan ini adalah nilai C. Jadi kita tulis di sini C-nya. R-nya didapat dari mana dan alfanya didapat dari mana? R dan alfa dapat kalian dapatkan dari sini. R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dengan nilai A dan nilai B-nya dari soal. A-nya yang berdampingan dengan cos, B-nya yang berdampingan dengan sin. Itulah adalah nilai A dan nilai B. Sudah ada nilai A, nilai B, substitusikan ke dalam rumus ini, didapatlah nilai R. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai alfa pun juga sama. Kalian sudah punya nilai B, sudah punya nilai A, selanjutnya disubstitusikan dan didapatlah alfa tersebut. Sehingga R, alfa, dan C tadi dimasukkan ke dalam rumus C sama dengan R cos X min alfa. Berarti ke sini ya. R-nya ada, C-nya ada, dan alfanya juga ada. Itu untuk menentukan himpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Selanjutnya, untuk contoh soal, sini sama ya, perintahnya itu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di bawah ini. Ini bentuknya adalah cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan 1. Nah, bentuknya sudah A cos X tambah B sin X ya. Berarti nilai A-nya berapa? Yang depan cos. Nilai B-nya berapa? Yang depan sin. Nilai C-nya berapa? Yang di sebelah kanan sama dengan. Yang kedua, akar 3 sin X ditambah 3 cos X sama dengan akar 3. Nah, ini jangan ketukar nilai A sama nilai B-nya ya. Karena nilai A itu yang berdampingan dengan cos dan nilai B itu yang berdampingan dengan sin. Berikut video penyelesaiannya. Penyelesaian untuk persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Kalau kita lihat di sini bentuknya sudah A cos X tambah B sin X sama dengan C. Dengan nilai A-nya itu berapa? Nilai A-nya ini adalah 1. Yang ini adalah nilai B sama dengan akar 3. Dan yang ini adalah nilai C sama dengan 1. A yang berdampingan dengan cos, B yang berdampingan dengan sin, dan C yang di sebelah sama dengan. Berarti nilai A-nya 1, B-nya akar 3, C-nya adalah 1. Apabila bentuknya adalah A cos X tambah B sin X sama dengan C, untuk menyelesaikannya menggunakan cara C sama dengan R cos X dikurang alfa. Berarti kita menggunakan cara ini. Tapi sebelum masuk ke sini, berarti kita harus cari dulu nilai R dan nilai alfanya. Nilai R
didapat dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Dengan nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah akar 3. Berarti di sini 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, akar 3 kuadrat adalah 3, maka 1 tambah 3 adalah 4. Akar 4 itu adalah 2. Maka didapatlah nilai R-nya adalah 2. Selanjutnya, sudah dapat nilai R, kita akan mencari nilai alfanya. Untuk mendapatkan nilai alfanya, kita gunakan rumus tan pangkat min 1 dari B per A. Oke, dari ini ya. Dengan nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah akar 3, nilai A-nya adalah 1. Berarti di sini tan pangkat min 1 dari akar 3 dibagi 1. Berarti tan pangkat min 1 dari akar 3. Maksudnya seperti apa? Berarti kita harus mencari tan berapa yang menghasilkan akar 3. Nah, itu berarti hasilnya dalam derajat, yaitu alfanya. Berarti tan berapa yang menghasilkan akar 3? Yaitu tan 60 derajat. Berarti alfanya adalah 60 derajat. Oke, berarti R-nya sudah didapat 2. Alfanya sudah didapat 60 derajat. Berarti selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ini. C-nya berapa? C-nya adalah 1. Berarti di sini 1 sama dengan 2 cos X dikurang 60 derajat. Oke, berarti kita gunakan yang ini. Atau kalau mau kita tukar tempat, boleh. Berarti ini sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Berarti menjadi 2 cos X dikurang 60 derajat sama dengan 1. Oke, kita selesaikan menggunakan cara 2 cos X dikurang 60 derajat sama dengan 1. Oke, kita selesaikan. 2 cos X dikurang 60 derajat sama dengan 1. Oke, seperti yang sudah dibilang, kalau di dalam persamaan trigonometri, kalau ada nilai di depan trigonometrinya, berarti harus kita pindahkan ruas dulu. Di sini ada nilai 2, berarti 2-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ini perkalian, berarti kalau pindah jadi pembagian. Berarti 2-nya di sini pindah menjadi 1/2. Maka di sini cos X dikurang 60 derajat sama dengan 1/2. Oke, sudah 1/2. Ingat kalau dalam persamaan trigonometri, kiri dan kanan harus sama-sama bernilai trigonometrinya sama, yaitu cos harus cos, sin harus sin, tan juga harus tan. Kiri cos, kanan juga harus cos. Berarti kalian harus cari cos berapa yang menghasilkan 1/2, yaitu cos 60 derajat. Berarti di sini cos X dikurang 60 derajat, setengahnya kita ganti menjadi cos 60 derajat. Oke, kiri dan kanan sudah sama ya, yaitu kiri cos, kanan juga cos. Berarti selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri pada cos. Ada berapa? Ada 2. X-nya berapa? X-nya adalah X min 60 derajat. Alfanya berapa? Alfanya adalah 60 derajat. Yuk kita selesaikan. Rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Oke ya. X-nya adalah ini, yaitu X dikurang 60 derajat. Alfanya adalah 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sebelah kiri harus X sama dengan, berarti min 60-nya kita pindah ruas ke kanan, maka min pindah menjadi plus. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah 60 ditambah K dikali 360. 60 tambah 60 adalah 120, maka X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360. Oke, berarti kita mulai dari sini. Dari K-nya adalah 0.
Apabila K-nya 0, maka X sama dengan 0 kali 360 adalah 0, 0 tambah 120 adalah 120 derajat. Tadi rentangnya antara 0 sampai dengan 360, berarti 120 ini memenuhi. Lanjut ke K1, maka X sama dengan 1 kali 360 adalah 360, ditambah 120 adalah 480. 480 lebih dari 360 berarti dia tidak memenuhi. Sudah K1, lanjut ke K-1. Maka X sama dengan min 1 kali 360 adalah min 360, berarti 120 dikurang 360. Yaitu adalah min 240. Min berarti dia tidak memenuhi. Oke, dari rumus pertama didapatlah satu himpunan penyelesaiannya adalah 120. Berarti kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, kita gunakan rumus yang kedua. Dimulai lagi dari sini. Dengan X-nya adalah X dikurang 60 derajat. Dengan alfanya adalah 60 derajat, berarti jadi min 60 derajat tambah K kali 360. Pindah, berarti X sama dengan min 60 ditambah 60 ditambah K dikali 360. 0 ya. Berarti X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360. Oke, ini yang kita gunakan untuk rumus yang kedua. Oke, apabila K-nya 1, maka X sama dengan K-nya 0 dulu deh, K-nya 0. Maka X sama dengan 0 kali 360 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0 derajat. Memenuhi? Memenuhi. Karena rentangnya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Lanjut ke K1. K1 berarti X sama dengan 1 kali 360 adalah 360. 360 tambah 0 ya 360. 360 memenuhi atau tidak? Memenuhi. Karena rentangnya antara 0 sampai dengan 360. Lanjut ke K2. Maka X sama dengan 2 kali 360 adalah 720. 720 tambah 0, 720. Berarti dia tidak memenuhi karena melewati 360. Lanjut ke min 1. X sama dengan min 1 kali 360 adalah min 360. 0 dikurang 360 berarti min 360. Min berarti dia tidak memenuhi. Oke, jadi ada berapa himpunan penyelesaiannya? Ada 3. Oke, kita tulis dari yang terkecil, yaitu HP-nya adalah 0 derajat, 120 derajat, dan 360 derajat. Oke, selesai. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, untuk penyelesaian yang kedua, soalnya adalah akar 3 sin X ditambah 3 cos X sama dengan akar 3 dengan X antara 0 sampai dengan 270. Oke, ini jangan terkecoh ya. Jangan kalian tulis nilai A-nya itu yang di depan, nilai B-nya itu yang di belakang. Tapi nilai A itu yang berdampingan dengan cos, nilai B yang berdampingan dengan sin. Lihat cosnya ada di mana? Di sini. Berarti ini nilai A. Sinnya di mana ini? Berarti ini adalah nilai B. Jadi nilai A itu bukan yang duluan atau bukan yang paling depan. Tapi nilai A itu yang berdampingan dengan cos. Berarti ini adalah nilai A-nya. Berarti nilai A-nya 3. Ini adalah nilai B. Nilai B-nya adalah akar 3. Dan ini adalah nilai C, yaitu akar 3. Oke, A-nya 3, B-nya akar 3, dan C-nya juga akar 3. Oke, sudah ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Berarti kita harus mencari nilai R-nya.
Untuk mendapatkan nilai R yaitu rumusnya akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah akar 3. 3 kuadrat 9 ditambah akar 3 kuadrat adalah 3, 9 tambah 3 adalah 12. Akar dari 12 itu berarti 4 kali 3, 4-nya diakarkan menjadi 2, yaitu jadi R-nya adalah 2 akar 3. Oke, sudah didapat R-nya adalah 2 akar 3, selanjutnya kita akan mencari nilai tan. Selanjutnya kita akan mencari nilai alfa, yaitu tan pangkat min 1 dari B per A. Oke, dengan nilai B-nya adalah akar 3, berarti di sini tan pangkat min 1 dari akar 3 per 3. Atau sama aja tan pangkat min 1 dari 1 per 3 akar 3. Tan berapa yang menghasilkan 1 per 3 akar 3? Yaitu tan 30 derajat. Berarti alfanya di sini adalah 30 derajat. Alfanya sudah ada, R-nya sudah ada, dan C-nya sudah ada. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus C sama dengan R cos X dikurang alfa. C-nya adalah akar 3, berarti di sini akar 3. R-nya adalah 2 akar 3, alfanya adalah 30 derajat. Tahu kalau kita tukar tempat, berarti menjadi 2 akar 3 cos X dikurang 30 derajat sama dengan akar 3. Oke, kita gunakan ini untuk menyelesaikannya. Oke, 2 akar 3 cos X dikurang 30 derajat sama dengan akar 3. Oke, di sebelah kiri cos masih ada 2 akar 3, berarti kita pindah ruas. Perkalian berarti menjadi bagi. Maka cos X dikurang 30 derajat sama dengan akar 3 dibagi 2 akar 3. Coret ya, berarti jadi setengah. Maka menjadi cos X dikurang 30 derajat sama dengan 1 per 2. Berarti sama kayak tadi ya, setengah. Kiri cos, kanan juga harus cos. Cos berapa yang menghasilkan setengah? Yaitu 60 derajat. Maka menjadi cos X dikurang 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Oke, berarti kita masuk lagi ke dalam rumus cos dengan nilai X-nya adalah X dikurang 30 derajat dan nilai alfanya adalah 60 derajat. Oke, berarti X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. X-nya berapa? X-nya adalah X dikurang 30 dengan alfanya adalah 60 ditambah K dikali 360. Karena yang kiri harus X sama dengan, berarti min 30-nya kita pindah, min pindah jadi plus. Maka X sama dengan 60 ditambah 30 ditambah K dikali 360. 60 tambah 30 adalah 90, berarti 90 ditambah K dikali 360. Oke, kita lanjut. Apabila K-nya adalah 0, maka X sama dengan 0 kali 360 adalah 0, 0 tambah 90 adalah 90 derajat. Tadi rentangnya antara 0 sampai dengan 270, berarti ini memenuhi. Lanjut ke K1, maka X sama dengan 1 kali 360 adalah 360, ditambah dengan 90 adalah 450, berarti dia tidak memenuhi karena lebih dari 270. Selanjutnya K-1, maka X sama dengan min 1 kali 360 adalah min 360, berarti 90 dikurang dengan 90 kurang 360 adalah min 270. Min berarti tidak memenuhi karena batasnya 0 sampai dengan 270.
Dari penyelesaian yang pertama didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa tambah K kali 360. Oke, kita cari. Masih menggunakan yang ini, berarti X-nya adalah X dikurang 30. Alfanya adalah 60, berarti jadi min 60. Ditambah K kali 360. Oke, kita pindah ruas. Maka X sama dengan min 60 ditambah 30 ditambah K dikali 360. Min 60 tambah 30 adalah min 30, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, ini yang kita gunakan. Apa K 0, berarti 0 kali 360 adalah 0. Min 30 derajat ditambah 0 adalah min 30 derajat. Maka X sama dengan min 30 derajat. Tidak memenuhi. Lanjut ke K1, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 360 adalah 330 derajat, berarti tidak memenuhi. Masih muat ya. Lanjut ke K-1, maka X sama dengan min 1 kali 360 adalah min 360. Min 30 dikurang 360 adalah min 390 derajat. Berarti dia tidak memenuhi. Oke. Berarti dari penyelesaian yang kedua tidak ada yang memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya hanya satu, yaitu hanya 90 derajat. Jadi kesimpulannya di sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Oke, selesai untuk penyelesaian soal pada persamaan trigonometri dalam bentuk A cos X ditambah B sin X. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.